Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Barayana. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Adi Faisal Hakim. Kita akan membahas materi selanjutnya. Silakan simak video berikutnya. Nah, buat pertemuan sekarang kita akan membahas tentang revolusi industri. Revolusi industri. Saat revolusi industri terjadi, perubahan yang besar dan cepat dalam bidang industri karena di saat itulah tenaga manusia mulai dibantu oleh mesin. Istilah revolusi industri pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Engel dan Louis Auguste. Menurut T.S. Aston, sejarawan ekonomi asal Inggris, menyatakan revolusi industri diperkirakan terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1830. Meski begitu, sebenarnya revolusi industri tidak hanya terjadi satu kali. Revolusi industri dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama, perubahan berfokus pada bidang tekstil lewat penemuan alat pemintal benang. Alat pemintal benang pertama kali dibuat oleh James Hargreaves pada tahun 1767 dan diberi nama spinning jenny. Nah, spinning jenny ini diberi nama oleh James Hargreaves karena terinspirasi oleh nama istrinya yaitu Jenny. Alat pemintal benang tersebut nantinya disempurnakan oleh Richard A. dengan membuat alat pemintal yang bertenaga air seperti mampu menghasilkan benang lebih halus dibandingkan hasil benang spinning jenny. Penemuan benda tersebut tentu mendorong munculnya pabrik dan produksi massal dalam industri katun. Selain penemuan mesin pemintal benang, produksi benang-benda industri juga berubah karena munculnya mesin uap. Kemunculan mesin uap terinspirasi dari mesin pemompa air ciptaan Thomas Newcomen. Mesin yang menggunakan tenaga uap tersebut dimodifikasi menjadi lebih efisien oleh James Watt. Mesin yang dibuat oleh Watt ini akhirnya memicu munculnya kereta api penumpang atau George Stephenson pembuatnya dan kapal uap Robert Fulton. Nah, revolusi ini bisa disebut revolusi fase kedua yang ada di revolusi industri. Revolusi industri dianggap sebagai sejarah besar di dunia, tidak lain karena revolusi industri yang awalnya hanya terjadi di Inggris bisa menyebar cepat ke Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Italia, dan berbagai negara lainnya. Tahun 1860, revolusi industri memasuki fase baru yang dikenal sebagai revolusi industri kedua. Fase kedua ini terjadi antara abad ke-19 dan ke-20 dan dikenal juga dengan sebutan revolusi teknologi. Revolusi ini identik dengan pembangunan jalan rel, produksi massal besi dan baja, penggunaan mesin yang meluas, peningkatan penggunaan tenaga uap hingga munculnya listrik. Kemunculan besi dan baja, jalan rel dan peningkatan penggunaan batu bara memungkinkan transportasi murah untuk mengangkut material dan produksi industri. Sama seperti revolusi yang tadi sebelum yang ini. Faktor-faktor terjadinya revolusi industri. Yang pertama, terjadinya Aufklärung di Eropa. Aufklärung atau abad pencerahan yang berkembang di abad ke-18 mendorong manusia untuk menggunakan kemampuan akalnya semaksimal mungkin sehingga mendorong banyak penemuan. Kedua, stabilitas kondisi keamanan dalam negeri. Pasca Glorious Revolusi 1688 di Inggris, kondisi dalam negeri Inggris berjalan stabil. Hubungan masyarakat dengan pemimpin berjalan damai. Selain itu, penyatuan Inggris dan Skotlandia semakin mendorong keamanan di negara Inggris. Ketiga, berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Inggris secara bertahap menguasai banyak daerah mulai dari Irlandia, Amerika, India, hingga Nusantara. Penguasaan
terhadap banyak daerah penjajahan membuat cadangan sumber daya alam yang dimiliki Inggris semakin bertambah. Selain itu, daerah tersebut merupakan pasar dari benda-benda yang diproduksinya. Untuk menunjang hal tersebut, nanti Inggris mendirikan East Indies Company atau EIC yang berfokus pada bidang perdagangan termasuk perdagangan di daerah jajahan. Yang keempat, munculnya golongan kaya baru. Pedagang Inggris dengan dunia timur berhasil menaikkan taraf hidup masyarakatnya. Imbasnya adalah Bank Nasional Inggris memiliki modal banyak dalam kegiatan perbankan. Banyaknya modal yang dimiliki Bank Nasional Inggris membuat para pengusaha mendapatkan kemudahan untuk meminjam modal usaha. Melalui modal usaha itu tumbuhlah industri-industri baru di Inggris. Yang keempat, adanya perlindungan hukum terhadap setiap penemuan. Penemuan-penemuan baru di Inggris juga didukung adanya perlindungan hukum yang baik melalui hak paten dari pemerintah Inggris. Lewat perlindungan hak paten, banyak ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan berbagai inovasi. Terlebih dengan adanya lembaga Royal Society of London for Improving Natural Knowledge sebagai perkumpulan para ilmuwan Inggris. Faktor yang keenam, adanya arus urbanisasi. Kebijakan enclosure atau pemagaran lahan pertanian menjadi faktor pendorong arus urbanisasi. Pemagaran lahan pertanian membuat banyak petani di pedesaan kehilangan lahan bertani hingga banyak penduduk desa yang melakukan urbanisasi dan mencari pekerjaan baru. Keenam, tuntutan produksi massal. Keberadaan orang-orang kelas baru dalam masyarakat Eropa mendorong adanya peningkatan permintaan produksi barang dari masyarakat. Selain itu, kegiatan perdagangan yang semakin ramai di Eropa membuat banyak barang beredar di masyarakat. Inggris memegang peran sebagai negara yang produksi barang dengan kualitas terbaik di Eropa. Alhasil, permintaan terhadap barang produksi Inggris semakin meningkat. Itulah faktor-faktor yang mendorong terjadinya revolusi industri. Sekian pembahasan dari saya, sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baraya Handayani.